Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin menyampaikan suatu kasus yang lumayan sering terjadi, tetapi pasien masih banyak yang belum tahu ya. Yaitu pada foto ini ada foto ya. Jadi saya mau menampilkan suatu kasus. Ada foto yang di situ menunjukkan pasien ini sakit gigi sudah lama dan sering kekambuhannya, tetapi giginya tidak lubang. Jadi pada kasus ini, pada foto ini dia terjadi keradangan karena giginya sedang masa pertumbuhan, tidak sempurna, belum sempurna karena ini memang pasiennya usianya masih usia remaja. Masih usia 18 tahun ya. Jadi memang masa-masa pertumbuhan untuk gigi belakang. Jadi pasien merasa sakit sekali, bahkan sampai mengganggu tidurnya. Terus kalau cewek itu biasanya sampai nangis-nangis, katanya sampai pusing. Nah itu setelah saya periksa pada giginya, gigi paling belakang, paling bungsu, itu gigi belakangnya dia tumbuhnya normal, tegak. Jadi tidak miring. Selama ini kan yang sering menyebabkan sakit gigi itu kan karena gigi miring. Nah ini giginya tegak, tidak miring, tidak lubang, tetapi sakit. Apa yang terjadi? Nah pada distal gigi ini, pada bagian belakangnya, pada sisi belakangnya gigi ini ada celah yang namanya sulcus. Sahabat Dentalia masih ingatkah? Pada gusi antara free gingival dengan gigi itu ada bagian gigi yang namanya sulcus, ada celah di antara gigi dan gusi yang namanya sulcus. Nah, disitulah sulcus itu kalau normal sekitar 1 atau 2 mili. Pada kasus gigi bungsu yang sedang tumbuh, dia sulcusnya biasanya agak dalam. Karena apa? Karena di situ ada pembengkakan pada gusinya, pada gingiva. Nah, namanya itu bisa gingivitis, tapi jika ini berlanjut lama bisa menyebabkan periodontitis. Jadi, gusi yang membengkak tadi penyebabnya karena hanya satu. Ada sisa makanan nempel di sela-sela gigi tadi, atau ada sisa makanan di belakang gigi bungsu tadi masuk ke sulcusnya tadi, masuk ke saku gusi. Nah, jika itu terperangkap dalam waktu yang lama, dia akan menyebabkan operculum. Jadi permukaan atas gusinya itu namanya operculum. Jadi itu akan menyebabkan gusinya ini bengkak, radang, sakit ya. Jadi ini ada pembengkakan pada gusi yang ciri-cirinya ada giginya sakit atau gusinya sakit, kemerahan, bengkak seperti itu ya, bahkan tidak berfungsi karena sakit ya, jadi tidak digunakan makan. Dan ini juga kadang-kadang menyebabkan peningkatan suhu pada pasien ya. Nah, gigi yang sedang sakit jika tidak digunakan akan menyebabkan penumpukan sisa makanan semakin banyak karena tidak ada fungsi self cleansing dari makanan tersebut. Jadi, jika gigi kita dan kondisi seperti ini, jangan tidak dibuatkan makan. Jadi tetap harus digunakan makan, tetapi hati-hati. Dan setiap habis makan harus selalu dibersihkan. Karena jika tidak dibersihkan akan menyebabkan keradangan yang semakin bertambah. Jika keradangannya semakin bertambah akan menyebabkan gusi semakin bengkak, akan menyebabkan semakin sakit, akan menyebabkan kita tidak menggunakan makan. Jadi ini akan menjadi satu lingkaran setan ya. Jadi keradangan pada gusi yang terjadi ini karena gigi yang tumbuhnya tadi belum sempurna sehingga gusinya itu mengalami pembengkakan karena ada sulcus yang dalam tadi, sehingga sisa makanan dia mudah masuk dan terperangkap tetapi sulit untuk dibersihkan ya. Jadi seperti itu.
Nah, solusinya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, solusinya harus selalu dalam kondisi bersih. Jadi kalau sudah terjadi kondisi seperti ini, sahabat Dentalia harus segera periksa ke dokter gigi, jangan minum sembarang obat. Masih ingat dengan video saya sebelumnya tentang penggunaan obat rasional ya. Jadi apa itu obat rasional? Ya salah satunya kita minum obat harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan indikasi, sesuai dengan diagnosa, sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan usia pasien, seperti itu ya, sesuai cara penggunaannya, sesuai waktunya, seperti itu ya, sesuai dengan lamanya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan hanya sekedar minum obat sembuh berhenti. Jika itu obat penghilang rasa sakit, masih bisa dihentikan jika sudah tidak sakit. Tapi untuk kasus-kasus keradangan atau infeksi yang membutuhkan antibiotik, harus diminumnya harus sesuai anjuran dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat itu antara 3-5 hari atau bahkan lebih, jadi harus diminum sesuai aturan dokter. Seperti itu ya. Jadi pada kasus ini, pada foto ini, dia terjadi keradangan karena giginya sedang masa pertumbuhan, tidak sempurna, belum sempurna, karena ini memang pasiennya usianya masih usia remaja, masih usia 18 tahun ya. Jadi memang masa-masa pertumbuhan untuk gigi belakang. Dan setelah sikat gigi tadi bisa dibantu dengan obat-obat kumur. Dan obat kumurnya itu jika ada keradangan sebaiknya silakan berkonsultasi dengan dokter supaya diberi obat yang mengandung antiseptik untuk menghilangkan keradangannya tadi. Diberi obat kumur yang mengandung anti radang seperti itu ya. Jadi jangan asal menggunakan obat kumur yang hanya untuk menyegarkan rongga mulut aja ya. Jadi fungsinya juga perlu diperhatikan sesuai indikasinya ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya sahabat Dentalia untuk kasus kali ini tentang sakit gigi pembengkakan. Kadang-kadang bengkaknya sampai ke pipi gini ya pembengkakannya itu. Jadi sahabat Dentalia sudah tahu ya penyebabnya, kemudian solusinya sudah bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga membantu dan bisa dijadikan referensi untuk mengatasi sakit gigi dan bengkak pada pipi yang disebabkan karena gigi bungsunya sedang tumbuh, walaupun tumbuhnya tegak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yes, you're really good at saying what you mean. Sebelum sakit dia terletak di sini. Suppress my feelings 'cause I know